warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helsa dari kelas MPI 1C. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang artikel pertama, yaitu konsepsi manajemen. Kelas, masalah dan pemecahannya. Manajemen kelas dan manajemen pendidikan memiliki hubungan yang bersifat substansi atau substantif. Manajemen kelas merupakan substansi dari manajemen kurikulum, sedangkan manajemen kurikulum merupakan substansi manajemen pendidikan. A. Konsep manajemen kelas. Ada beberapa definisi manajemen kelas yang bertolak dari sudut pandang tertentu menurut Cooper tahun 1982. Yang pertama, manajemen kelas dipandang sebagai proses untuk mengontrol tingkah laku siswa agar tidak melanggar tata tertib belajar di kelas. Yang kedua, manajemen kelas didasarkan atas pandangan yang bersifat permisif. Yang ketiga, manajemen kelas didasarkan atas prinsip-prinsip pengubahan tingkah laku. Yang keempat, manajemen kelas dipandang sebagai proses penciptaan iklim sosio-emosional yang positif. Yang kelima, manajemen tindakan kelas yang bertolak dari pandangan bahwa kelas merupakan sistem sosial. Bagian B, ruang lingkup kegiatan manajemen kelas. Secara substansial, kegiatan manajemen kelas mencakup 4 pembinaan, yaitu pertama, pembinaan disiplin siswa. Pembinaan disiplin siswa mengacu pada upaya penegakan aturan dan tata tertib kelas, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Yang kedua, pembinaan iklim sosial kelas. Membina iklim sosial kelas adalah mengembangkan dan mempertahankan keeratan hubungan sosial dan kerjasama kelas secara harmonis. 3. Pembinaan iklim sosio-emosional kelas. Iklim sosio-emosional kelas menekankan kajian pada hubungan interpersonal psikologis antara anggota kelas. Yang keempat, pengembangan lingkungan fisik kelas. Kondisi fisik kelas meliputi segala sesuatu yang ada di ruang kelas, di antaranya papan buletin, furnitur, penerangan, temperatur ruang. Bagian C, tujuan manajemen kelas. Tujuan umum kegiatan manajemen kelas adalah menciptakan kondisi kelas yang kondusif bagi produktivitas kegiatan pembelajaran. Yang bagian D, sifat manajemen kelas. Sifat manajemen kegiatan kelas. Sifat kegiatan manajemen kelas meliputi preventif dan kuratif. Bagian E, fungsi manajemen kelas. Fungsi manajemen kelas meliputi fungsi pengembangan, pengendalian, dan fungsi penyembuhan. Bagian F, keterampilan dasar manajemen kelas. Aktualisasi proses manajemen kelas terwujud dalam perilaku guru di kelas yang mendorong tumbuhnya iklim kelas yang kondusif dan produktif. Bagian G, masalah-masalah kelas. Problema kelas yang mungkin dihadapi guru dan kegiatan pembelajaran, misalnya masalah anak berbicara di kelas saat guru menerangkan masalah, bertengkar saat belajar, tercekam emosinya, takut, tertekan, kalut, temperatur kelas yang panas, tempat duduk yang berjumbar, susunan tempat duduk yang tidak cocok untuk berdiskusi, dan lain-lain. Yang bagian H, pemecahan masalah kelas. Dalam memecahkan masalah kelas ada 2 pendekatan utama, yaitu pendekatan tanpa teori yang berdasarkan teori. Artikel kedua, konsep manajemen kelas dan implikasinya dalam pembelajaran. Keterampilan mengelola kelas merupakan salah satu keterampilan dasar mengajar yang bertujuan untuk mewujudkan dan mempertahankan suasana pembelajaran yang optimal. Manajemen kelas dalam pembelajaran. Proses pembelajaran adalah suatu usaha untuk membuat siswa belajar, sehingga situasi tersebut merupakan peristiwa belajar atau event of learning, yaitu usaha untuk terjadinya perubahan tingkah laku dari siswa. Menurut Biggs and Tilford tahun 1987,
Guru dapat memilih pendekatan yang berada pada dua kubu yang bersifat ekstrim, yaitu antara high structure education dengan low structure education. Dampak pembelajaran dapat dibedakan ke dalam bentuk langsung atau proses interaksi antara guru dan peserta didik, antara peserta didik dengan iklim atau suasana belajar yang dikembangkan. Sunario dan Nyoman Dantes tahun 1996 menyebutkan bahwa 3 dampak pembelajaran dapat dibedakan ke dalam dampak langsung atau dampak instruksional dan dampak tak langsung atau dampak kegiatan pembelajaran yang telah diprogramkan semula. Sedangkan dampak iringan muncul sebagai pengaruh dari atau terjadinya sebagai pengalaman dari lingkungan belajar. Selanjutnya, kita dapat menyimak berbagai pendekatan pengelolaan kelas yang diungkapkan Sunario tahun 1989 secara sederhana terbagi menjadi 8, yaitu pendekatan kekuasaan, ancaman atau intimidasi, kebebasan, resep pengajaran, pengubahan tingkah laku, sosial emosional, proses kelompok, pluralistik. Berbagai pendekatan yang diungkapkan Sunario di atas sebenarnya menurut Koriliski dan Quaranta pada tahun 1987 pada dasarnya akan bertumpu pada 3 tingkatan pendekatan yang terdiri dari hal berikut: behavior modification, assertive discipline, psychoanalytic approach. David Fantasa menjelaskan bahwa pendekatan didasarkan pada teori-teori, yaitu observable behavior sebagai perilaku manusia menurut Fontana dipelajari. Oleh karena itu, jika perilaku siswa tidak bisa diterima akal, kita dapat membentuk perilaku yang tidak dipelajari. Pelajaran didasarkan pada proses operant dengan mentaati the law of effect yang secara diulang, sementara yang tidak menerima hadiah cenderung dihilangkan. Jika kita ingin menolong seseorang, belajar meninggalkan perilaku-perilaku yang tidak diharapkan dan mempelajari sesuatu yang lebih sesuai dengan keadaan. Bagaimana kita harus mengubah dan mempertimbangkan apakah tindakan seseorang tersebut harus diberi reward ataukah tidak. Artikel yang ketiga, salah satu tanggung jawab utama kita sebagai guru adalah membantu siswa belajar. Siswa sulit untuk belajar berlangsung di lingkungan yang kacau. Dalam upaya kami untuk menghadapi tantangan ini, kami menemukan diri kami berhasil kesalahan manajemen perilaku kelas yang umum. Sebagian besar perilaku buruk siswa dipelajari dan terjadi karena suatu alasan. Ini adalah tugas kita untuk tentukan alasan tersebut dan ajarkan perilaku yang sesuai untuk menggantikannya kelakuan buruk. Kami percaya bahwa pencegahan adalah bentuk yang paling efektif manajemen perilaku. Artinya, cara paling efisien untuk menghilangkannya perilaku buruk adalah untuk mencegah terjadinya atau menggunakan pendekatan proaktif. Juga kemungkinan kita untuk lebih fokus pada pengajaran yang tepat perilaku daripada menghilangkan perilaku negatif. Saat mencoba mengubah perilaku buruk, kita sering menggambarkannya hanya dengan cara terlihat, misalnya berteriak, memukul, keluar dari kursi. Mendefinisikan perilaku buruk dengan bagaimana tampilannya hanya memberi kita gambaran yang tidak lengkap tentang perilaku tersebut. Itu memberitahu kami sedikit tentang mengapa itu terjadi dan tidak banyak membantu dalam perubahan perilaku kami upaya. Misalnya, seorang siswa yang tidak mengerjakan tugas adalah masalah kelas yang umum.
Sebenarnya, strategi yang akan menghilangkan perilaku di luar tugas dari satu siswa dapat memperburuk di luar tugas perilaku pihak lain. Mendefinisikan perilaku buruk dengan tampilannya, tidak memberi tahu kita apa-apa tentang mengapa itu terjadi, dan seringkali tidak membantu dalam upaya perubahan perilaku kita hanya karena dua perilaku terlihat sama, tidak berarti keduanya sama. Sebagai gantinya, definisikan perilaku salah menurut. Fungsinya untuk mengembangkan strategi yang lebih baik untuk mengelola perilaku buruk. Kita perlu bertanya diri kita sendiri, apa fungsi dari perilaku buruk ini? Atau lebih sederhananya, apakah siswa memperoleh keuntungan dari perilaku buruknya? Meskipun siswa kami perilaku buruk tampaknya terjadi tanpa alasan, mereka memiliki tujuan, sebaliknya mereka tidak akan terjadi. Meskipun beberapa masalah perilaku adalah akibat dari masalah organik atau hiperaktivitas, sebagian besar perilaku buruk berfungsi untuk salah satu dari form, misalnya dua siswa dari luar tugas yang disebutkan sebelumnya, mungkin satu siswa off tugas untuk mendapatkan perhatian kita, sedangkan yang lain mungkin off tugas karena dia atau tugasnya terlalu sulit, atau lebih sedikit masalah yang harus dipecahkan, atau lebih jelas arah. Mungkin menghilangkan perilaku off tugas, jelas tempat kami merekam perilaku dan apa yang terjadi sebelum dan sesudahnya. Cara standar untuk membuat bagan ini adalah dengan memisahkan selembar kertas menjadi 3 kolom dan beri label anteseden pertama, perilaku kedua, dan konsekuensi ketiga. Ketika perilaku buruk terjadi, itu ditulis dalam kolom perilaku. Kemudian pengamat langsung mencatat apa yang terjadi sebelum atau dicatat di dalam kolom anteseden, dan setelah kejadian dicatat di kolom konsekuensi. Beberapa contoh termasuk pengalihan verbal, kontrol kedekatan, penguatan perilaku yang tidak sesuai, mengubah tugas akademik, dan memberikan tambahan isyarat atau petunjuk. Kesimpulannya yaitu, artikel ini mengulas secara singkat kesalahan manajemen perilaku umum yang kami lakukan, jadikan sebagai guru, dan berikan banyak strategi tentang apa yang harus dilakukan sebagai gantinya. Kita percaya saran ini akan berguna dalam konteks pengembangan dan menerapkan rencana manajemen perilaku yang komprehensif. Tidak berarti melakukan saran ini mewakili daftar lengkap strategi yang efektif. Untuk lebih informasi yang menyeluruh tentang beberapa strategi yang direkomendasikan, lihat daftar referensi. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.